Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video ini, saya akan menyajikan tindakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif bersama saya, Siswoyo Eskom, calon guru penggerak angkatan 8. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan dua orang hebat. Yang pertama adalah Ibu Laona Yeni Abadi Simanjuntak, SPT MPT sebagai fasilitator, dan Bapak Muhammad Okta Bagus MPT sebagai pengajar praktek. Latar belakang budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Suasana atau budaya serta kebiasaan yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai yang sekolah anut dan yakini selama ini. Untuk itu, menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif merupakan suatu proses pembelajaran pendidikan yang harus kita jalani, karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Adapun tujuan yang saya akan sampaikan pada video ini dalam aksi nyata, yaitu mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, membangun motivasi internal murid dalam pembelajaran. Yang kedua, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang ketiga, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tolak ukur terciptanya budaya positif, yaitu terciptanya suasana atau lingkungan positif. Murid terlibat secara aktif dalam membuat keyakinan kelas, terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan, terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Guru dan murid dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. Lini masa tindakan yang akan saya lakukan, yang pertama adalah melakukan sosialisasi tentang budaya positif. Yang kedua, menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang ketiga, memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di dinding kelas. Yang keempat, menempelkan kesepakatan kelas di dinding kelas. Yang kelima, laksanakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan konsisten. Yang terakhir adalah membuat dokumentasi. Dukungan yang saya butuhkan adalah kerjasama dan kolaborasi antara kepala sekolah, rekan sejawat, murid dan orang tua murid dalam penerapan keyakinan kelas guna mewujudkan budaya positif yang kemudian dapat terwujud juga di lingkungan rumah dan lingkungan manapun. Adapun alat dan bahan seperti karton, stick note, pulpen, dan ATK yang lain. Sebelum saya mendesimasikan budaya positif kepada rekan kerja dan kepala sekolah, terlebih dahulu saya melakukan aksi nyata dengan pembentukan keyakinan kelas di tiap-tiap kelas yang saya ampu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Luar biasa? Luar biasa. Apa biasa di luar? Luar. Oke, untuk menyemangati pagi hari ini kita tepuk semangat. Siap? Siap. Tepuk semangat. Semangat. Sebelumnya pasti saya akan menerangkan kenapa sih Pak harus ada kesepakatan kelas. Karena kesepakatan kelas itu termasuk budaya positif ya di dalam pembelajaran kita nanti ke depan. Jadi kita rubah mindset kita, belajar yang mengasihkan, belajar yang istilahnya
biar kamu enjoy lah di kelas. Belajar yang berpihak padamu murid, biar nanti pasis tidak ngomong terus, tidak ceramah terus, kamu bosan, kan? Ada waktunya kamu kasih kesempatan untuk bermain HP, bermain apalah terserah. Yang penting nanti ada kesempatan untuk bermain. Siap? Oke. Jadi budaya positif sendiri adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan suatu sekolah, suasana atau budaya serta kebiasaan yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai yang sekolah anut dan yakini selama ini. Nah, jadi kemungkinan ya ada beberapa guru yang melaksanakan hal ini, ada beberapa guru yang tidak, yang langsung masuk buka LKS halaman ini, catat, kerjakan, ada guru yang tidak ada. Nah, jadi pasti akan berubah mindset itu, dan kelas ini pasti akan setting biar aktif. Ya biar lebih aktif lagi, dan yang presentasi, yang praktek dan sebagainya. Kita kemarin kendala di kelas 11 itu kendalanya apa? PKL ya. Kalau nggak ada PKL mungkin full pasti akan rotasi semua, belajar semua. Ya. Jadi itu tentang budaya positif. Jangan antaranya apa? Itu kesepakatan ke kelas. Kesepakatan kelas itu artinya apa? Kesepakatan kelas. Artinya apa artinya? Kesepakatan yang dibuat oleh murid, siswa dengan pengajar, ya, dengan pengajar. Oh, kedepannya mau bagaimana? Nanti kalian bisa menuliskan di sini. Ya. Oke, silakan Pasis beri waktu untuk membuat kelompok. Satu kelompok dibuat berapa kelompok tadi? 5 kelompok ya? Iya, 5 kelompok. Silakan berbaur dengan teman yang temannya sendiri. Nanti satu kelompok dituliskan di sini. Minimal berapa Pak? Minimal 3. Ya. Mau ngapain? Misalnya dilarang apa? Misalnya bermain HP pas dalam pelajaran. Dilarang apa? Dan sebagainya. Membuang sampah dan sebagainya. Pokoknya yang ada di pikiran kamu lah, yang ada di pikiran kamu, hal-hal yang kurang baik di dalam kelas kalian cantumkan di sini. Semuanya dicantumkan hal-hal yang kurang baik. Nah, dari hal-hal yang kurang baik kita akan rubah menjadi kalimat positif. Misalnya ini, dilarang main HP di kelas. Kalimat positifnya gimana? Kalimat positifnya untuk kenyamanan maka HP disimpan di tas. Kan kalimatnya bagus. Nah, gitu. Tapi kamu tuliskan di sini dulu kalimat-kalimat yang negatif. Dilarang, tidak boleh, apa itu? Silakan buat kelompok. Ayo buat kelompok. Menggunakan HP saat pelajaran dimulai. Dilarang. Menggunakan HP saat pelajaran dimulai. Dilarang.
jujur, dan toleransi. Apa berarti apa? Positif. Negatifnya dilarang berbohong. Dilarang membuli satu sama lain. Oke, bagus. Menghargai keputusan kelas yang dihasilkan dari keputusan bersama. Ini positif. Negatifnya dilarang otoriter. Dilarang otoriter. Oke. Menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan. Kata apa ini? Positif. Negatifnya? Negatifnya? Dilarang apa? Cemberut, ya. Benar ya? Dilarang bersifat sinis, ya. Dilarang judes, ya. Ya, semua judes, kalau judes masuk semua ya. Judes, orang judes nggak mau senyum. Tuh. Dilarang marah-marah. Judes marah-marah. Ya, marah-marah jelas. Oke. Yang berikutnya, kelompoknya Fajar. Dilarang berbicara saat guru menerangkan. Oke. Dilarang tidur saat jam pelajaran. Oke. Dilarang makan saat jam pelajaran. Oke. Tadi sudah ada ya. Dilarang makan. Nah ini. Ini masker dulu apa? Setelah menggunakan alat praktek harap dirapikan. Ini berarti kalau positif. Kalian apa negatifnya? Dilarang meninggalkan alat praktek berserakan. Meninggalkan alat praktek berserakan. Nanti ini pasti akan tulis semua, pasti akan upload ya ke tugas-tugasnya pasti. Ya. Kelompoknya Alifah. Dilarang bermain HP saat guru sedang menerangkan. Sudah ada belum? Mana dilarang? Oh tadi ya. Oh ini dilarang bermain HP sudah ada. Dilarang ngobrol terlalu keras saat pelajaran sedang berlangsung. Bisik-bisik juga nggak boleh. Ya, bisik-bisik juga nggak boleh. Apalagi bisik-bisik tetangga. Ini nyanyi aja ya. Oke. Tidak menertawakan siswa yang sedang mau berusaha berargumentasi atau menjelaskan suatu hal. Bagus. Nah ini kalimat positifnya apa? Menghargai teman yang sedang presentasi atau sedang bertanya. Paham? Dilarang tidur saat pembelajaran berlangsung. Oke. Terima kasih. Ya ini kalimat-kalimat negatif juga kalian tulis di sini. Nanti juga kalian akan disuruh membuat kalimat positifnya. Pasti saja nanti. Kalimat kelompok satu, kelompoknya si Agil nanti akan membuat kalimat positifnya kelompok Alifah. Kelompok dua nanti akan mengoreksi kelompok sifat wajah dan sebaliknya ya. Si Citra ditulis ya, nanti diingat ya. Si kelompoknya Adil akan membuat kalimat positifnya kelompoknya Alifah. Si Fajar akan membuat kalimat positifnya kelompok dua, kelompoknya Megawati. Ya. Si kelompoknya Citra ya akan membuat kalimat positifnya kelompok berapa? Kelompoknya si
Fajar. Ya, jelas? Kelompok 2 akan membuat kalimat positifnya, kelompoknya si alifah. Bang? Ada yang lewat? Iya, paham ya? Silakan buat kalimat positif. Tadi yang pasti sebutkan yang dulu. Contohnya. Oke, mata kertasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan kalimat positif dari kelompoknya alifah. Yang pertama, sebaiknya sampah dibuang pada tempatnya. Kedua, jagalah ketertiban kelas dengan tidak berlari-lari di kelas. Yang ketiga, setelah selesai menggunakan PC, harap dimatikan kembali. Yang keempat, ketika kelompok anggota harus menyampaikan pendapat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan kalimat positif dari kelompoknya alifah. Yang pertama, sebaiknya sampah dibuang pada tempatnya. Kedua, jagalah ketertiban kelas dengan tidak berlari-lari di kelas. Yang ketiga, setelah selesai menggunakan PC, harap dimatikan kembali. Yang keempat, ketika kelompok anggota harus menyampaikan pendapat masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan kalimat positif dari kelompoknya alifah. Yang pertama, sebaiknya sampah dibuang pada tempatnya. Kedua, jagalah ketertiban kelas dengan tidak berlari-lari di kelas. Yang ketiga, setelah selesai menggunakan PC, harap dimatikan kembali. Yang keempat, ketika kelompok anggota harus menyampaikan pendapat masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan kalimat positif dari kelompoknya alifah. Yang pertama, sebaiknya sampah dibuang pada tempatnya. Kedua, jagalah ketertiban kelas dengan tidak berlari-lari di kelas. Yang ketiga, setelah selesai menggunakan PC, harap dimatikan kembali. Yang keempat, ketika kelompok anggota harus menyampaikan pendapat masing-masing. Terima kasih. Dari video, hasil aksi nyata tersebut menghasilkan kesepakatan kelas. Yang pertama, sebaiknya makan dan minum di luar lab. Yang kedua, sebaiknya HP disimpan di tas. Yang ketiga, sebaiknya konsentrasi saat jam pelajaran. Yang keempat, setelah menggunakan PC, sebaiknya dimatikan kembali. Yang kelima, sebaiknya sampah dibuang pada tempatnya. Keenam, ketika berkelompok, setiap anggota sebaiknya menyampaikan pendapat. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah menerapkan sikap jujur di kelas.
Setelah melaksanakan pembentukan kelas berupa aksi nyata budaya positif pada kelas yang saya ampu, langkah berikutnya adalah mendesiminasikan budaya positif kepada rekan kerja dan kepala sekolah. Dalam hal ini, saya berkolaborasi dengan Ibu Lis Purwadeningsih, SPD, dan Bapak Jenali, SPD. Pada desiminasi ini, saya mendapat tugas untuk menyampaikan atau memaparkan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melaksanakan aksi nyata dengan pembentukan kesepakatan kelas, langkah berikutnya adalah mendesiminasikan budaya positif. Saya berkolaborasi dengan Ibu Lis Purwadeningsih, SPD, dan Bapak Jenali, SPD. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan budaya positif pembentukan kesepakatan kelas. Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa acara pada hari ini adalah desiminasi budaya positif untuk CGP Angkatan 8 Kota Tegal yang dilaksanakan pada hari ini Jumat tanggal 21 Juli 2023. Akan kami sampaikan susunan acara pada kesempatan hari ini. Diawali dengan pembukaan, yang kedua desiminasi dari 3 CGP yang insya Allah sudah siap, dan yang berikutnya adalah tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Baiklah Bapak Ibu dan saudara sekalian, baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini agar kegiatan desiminasi budaya positif pada hari ini akan bisa berjalan dengan lancar dan tentu akan memberikan manfaat bagi kita semua dan juga orang lain yang lebih luas. Mari kita buka bersama dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
disilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini 3 orang CPNS sudah siap untuk memaparkan terkait dengan budaya positif. Pertama, mahasiswa Reskom, yang kedua mahasiswa SPD, dan yang ketiga adalah Bapak Jaya SPD. Baik, untuk menyingkat waktu langsung saja kita ikuti destinasi dengan materi yang pertama tentang kebutuhan dasar manusia yang akan dibawakan oleh Bapak Siswoyo Reskom. Kepadanya diisikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu yang sangat luar biasa. Pada hari ini perkenalkan, nama saya Siswoyo dari CKP Angkatan 8 SMK Negeri 2 Kota Tegal. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Sebelum kita menerapkan budaya positif, alangkah baiknya kita mengetahui arti dari budaya positif. Budaya positif itu sendiri yaitu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Biasanya budaya itu kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam bermasyarakat. Ya, misalnya budaya orang Jawa misalnya kar, budaya orang Jawa yang lain misalnya nyatir dan sebagainya. Nah, perubahan paradigma, kita merubah statement kita, pemikiran kita yang dulu istilahnya guru sebagai sumber semua ilmu. Nah, kita balik, kita rubah menjadi guru adalah peserta didik sebagai objek dalam menyampaikan ide dan gagasannya. Paradigma itu sekolah perlu menjaga lingkungannya positif, aman, nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Hasilnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam kontrol guru dalam menghadapi murid. Artinya gini Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pengetahuan kita dulu kita berilusi ya, berilusi tentang guru adalah bisa mengontrol murid semuanya. Nah, kita balik lagi, kita tidak bisa mengontrol murid zaman sekarang karena dengan penguatan teknologi, ya, gadget dan sebagainya, kita tidak bisa mengontrol semua karena zamannya sudah berubah. Dulu waktu kita masih kecil, masih di sekolah, mungkin kita nurut sama guru A, B, kita nurut semua, itu guru mengontrol. Kita nggak bisa sekarang. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dulu zaman kita sekolah, guru mengatakan kamu salah dan sebagainya, pasti akan timbul rasa mencut untuk bisa menyelesaikan masalah. Tapi sekarang berbeda. Kalau anak sekarang diberikan kesalahan, ditujukan kesalahan, dia akan minder, dan dia akan berangkat sekolah lagi. Misalnya anak berangkat sekolah, tidak berangkat sekolah, terus kita judgement, kamu
nggak berangkat sekolah berapa hari ini, kemudian dengan kesalahan tidak akan masuk dan sebagainya. Itu anak jangan minta. Jadi kita rubah mindset kita, paradigma kita, berubah biar anak itu bisa berangkat sekolah terus. Cara bagaimana jangan dengan kita menyalahkan anak tersebut. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kita semua Bapak Ibu. Ya. Contoh yang kita berikan ke anak yang hal yang positif, berangkat pagi, bangun tidur, sholat subuh, mandi sebagainya, itu semuanya akan diterima oleh murid. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk bisa memaksa. Nah, sekarang tidak bisa kayak gitu. Ragu. Nah, apa arti makna disiplin? Disiplin adalah kata disiplin sering dikaitkan dengan kata tertib. Nah, ini dan kepatuhan terhadap peraturan. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal sungguh berbeda dengan belajar. Dengan disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dulu orang untuk disiplin kita harus memaksa. Tapi zaman sekarang tidak bisa Bapak Ibu. Disiplin harus timbul dari diri kita sendiri, namanya intrinsik. Kalau misalnya penekanan dari orang lain namanya ekstrinsik. Kamu harus ini berangkat sekolah jam 7. Kalau jam 7 nanti akan ada hukuman ini dan sebagainya. Itu disiplin yang timbul karena unsur ekstrinsik, bukan intrinsik, bukan karena timbul dari dirinya sendiri. Nah ini budaya positif bisa timbul dari yang paling kecil yang bisa kita lakukan di sekolah. Apa itu? Dengan membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu apa? Peraturan kelas. Kalau peraturan kelas kita sudah buat, itu bisa diberikan ke sekolahan menjadi peraturan sekolah. Itu. Nah ini terus Bu. Ya cepat. Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal dan disepakati bersama secara universal, lepas dari belakang suku, negara, bahasa dan agama. Terus Bu. Ini peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang kita bisa terapkan adalah tanggung jawab. Jadi setiap anak, kalau kita kan tidak, kalau tidak mengumpulkan buku di perpustakaan tidak mendapatkan ijazah, itu berarti bukan kedisiplinan dari intrinsik, bukan, tapi ekstrinsik masih. Masih ada ancaman dari situ. Yaitu kalau bisa mulai sekarang dihilangkan. Nah, ini contoh tentang penerapan kesepakatan kelas. Diklik button video yang kita pilih. Yang ketiga, dilarang mereka. Bapak Ibu, ini adalah contoh dalam membuat kesepakatan kelas. Jadi anak diberikan kesempatan untuk menentukan kesepakatan kelas apa yang kita capai di satu kelas. Misalnya Bapak Ibu sudah mengajar apa yang harus dilakukan oleh siswa, dan dilarang tidur, dilarang main HP sendiri,
terus dilarang buang sampah di kelas, itu namanya kesepakatan ke kelas. Nah, itu nanti kata-kata dilarang itu kita berubah menjadi kalimat kebajikan. Kenapa? Karena sekarang, zaman sekarang itu yang diterima oleh itu hal negatif. Maka hal yang negatif kita rubah menjadi kalimat positif. Misalnya dilarang main HP di kelas, sebaiknya HP ditaruh di kelas. Itu akan masuk dalam otak mereka kalimat yang positif, bukan larangan ataupun perintah. Jadi itu. Jadi di sini guru memandu anak untuk membuat kesepakatan kelas, buat kelompok. Kalau kita misalnya buat kesepakatan kelas semua menulis kesepakatan kelas semua, pasti hampir ada yang sama semua, pasti sama semua. Maka strategi saya membuat kesepakatan kelas satu kelas itu di bagi kelompok. Saya 36 ya, bagi 6 kelompok, satu kelompoknya 6 orang. Pasti akan berbeda-beda kesepakatan kelasnya. Nah, setelah itu kita tunggu. Setelah diskusikan, ya bukan. Next. Ini Bu, bawa slide-nya bawa ini. Nah, setelah itu ya diklik Bu, tolong Bu. Ya, setelah itu murid akan menyampaikan kesepakatan kelas yang bersifat kebajikan. Ini secara tidak langsung Bapak Ibu memberikan pembelajaran berpihak kepada murid. Jadi guru tidak monoton pulang depan terus otoriter, tapi memberikan murid kesempatan untuk bicara di depan kelas. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, saya mengalami sendiri anak yang dulu siswa yang dicasti tidak masuk kelas, tidak naik kelas, tidak bisa praktek dan sebagainya. Setelah saya kasih ke ya, namanya Yudi, saya kenal aja. Yudi itu dulu dicap guru-guru lain itu orang paling bagus. Alhamdulillah kelas 3 saya pegang bisa maju ke depan, presentasi, mengajarkan ke teman-temannya. Jadi dengan pendekatan yang humanistik, insya Allah pasti anak-anak bahas. Dan alhamdulillah si Yudi dapat berdiskusi berkat Pak Sugiharto kemarin di SFK Poltek Purbaya. Itu. Nah ini di slide aja Bu. Nah ini font. Nah itu. Nah mari kita analisis kita bareng-bareng Bapak Ibu yang terjadi di SMK 2 sampai sekarang. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Pernahkah Bapak Ibu mencatat itu? Nah, itu termasuk hukuman apa masuk pensil? Hukuman. Klik Bu. Masuk Bu. Klik. Ya, nah, masuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan, basket 2 kali karena terlambat hadir. Apakah hukuman atau konsekuensi? Klik Bu. Atau hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolahan. Hukuman apa? Nah, terus hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Apakah pada saat belajar hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terus murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu juga masuk hukuman. Dan berikutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa itu? Hukuman enggak? Konsekuensi. Loh, kenapa beda? Ini lari mengelilingi lapangan 2 kali, ini lari mengelilingi 2 kali kok beda hukuman sama konsekuensi? Kenapa? Kalau yang bawah itu kan laporannya PJOK, karena papelnya PJOK, jadi disesuaikan dengan apelnya. Seperti saya, anak tidak mengerjakan tugas konfigurasi teknologi luar.
Ya, saya berikan tugas yang berkaitan dengan pelajaran saya. Jangan lari, push up, kocok, itu masuk Bu. Itu 8 tahun dia harus ditinggalkan, Ibu semua. Dan ini saya sudah terapkan dari tahun 2019. Saya terkenal dengan guru Google, ya, guru YouTube, dan itu saya terapkan dari tahun 2019. Ternyata di Kurmer dipraktekkan Bapak Ibu semua, diterapkan di Kurmer. Jadi saya sudah mempraktekkan dari tahun 2019. Lanjut Bu. Nah ini hukuman sesuatu yang menyakitkan terus terjadi, ya sakit lah, membuat anak sakit ya, sampai jangka panjang, sampai tua akan teringat guru nyong sih ingat pasti ingat. Karena zaman saya sekolah itu guru ada yang ngomongnya selalu semut gajah keluarkan semua. Nah itu sekarang hal-hal tersebut dihilangkan. Itu Bu. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak Ibu, biar semangat. Nanti sesi kedua kita tetap semangat. Oke Bapak Ibu. Ya, kita berikan plus untuk sumber kita Bapak siswa Semuanya berdiri Bapak Ibu. Semuanya berdiri. Kita tetap semangat biar nanti sesi kedua semangat. Menerima sesi kedua kita harus semangat. Tepuk semangat adalah gimana? Kita awal semua? Oh, kita. Tepuk semangat. Ulang lagi, berkompak. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini kesepakatan tema dialog pada kesempatan hari ini sangat menarik, dan tentu kejadian-kejadian ini merupakan kejadian harian yang biasa kita jumpai, karena memang kapasitas kita sebagai guru yang selalu berhadapan dengan anak dengan berbagai macam varian karakter, dan tadi sudah jelas beberapa gambaran apa yang semestinya bisa kita lakukan. Tapi hal yang menarik bisa saya sampaikan begini, mungkin kisah ini cukup memberikan inspirasi kepada kita. Ketika suatu saat Abu Bakar dalam sebuah peperangan, tentu ketika berperang ini sasarannya adalah ingin melumpuhkan musuhnya, melumpuhkan lawan. Tetapi yang menarik, ketika Abu Bakar sudah berhasil menangkap dan tinggal menghumuskan pedangnya, tiba-tiba lawannya, musuhnya itu mengeluarkan air liurnya, ngidui terhadap Abu Bakar. Tetapi setelah itu Abu Bakar langsung menghentikan menghumuskan pedangnya itu, dia langsung beristighfar. Ini artinya bahwa beliau khawatir kalau dia langsung menghumuskan pedangnya itu yang muncul itu karena emosi, maka dia hentikan untuk menghumuskan pedangnya. Artinya kita melakukan sesuatu itu harus penuh dengan kesadaran, dan situ intinya memang apa yang kita lakukan itu adalah semata-mata karena Allah. Abu Bakar khawatir kalau langsung menghumuskan pedangnya, dia lakukan itu bukan karena Allah, tetapi karena emosi yang muncul dalam dirinya. Baik Bapak Ibu, barangkali ada sesuatu yang perlu dipertanyakan atau yang perlu dipertegas. Saya berikan kesempatan kepada 3 penanya dulu. Monggo, ya mari. Yang kedua, apa satu-satu dulu? Baik, satu-satu dulu kalau begitu. Dan nanti ditujukan kepada personilnya siapa? Oke, silakan Pak Adi. Pak Adi, bener Pak Adi. Yang pertama ini saya tujukan pada ketiga
idealnya kan tadi terlalu ideal ya. Idealnya itu yang udah dilaksanakan itu yang mana? Yang mana? Apa dengan tadi yang manajer atau yang kontrol dan sebagainya? Karena kan kita juga harus saling belajar dan sebagainya. Kalau kan kesulitan untuk punya ini tadi seperti benar jadi bebas gitu ya. Ini yang paling bahaya itu. Yang kedua, ketika beberapa disiplin itu kan berarti harus ada memang reward dan punishment. Contoh, saya cerita ketika apa? Maaf, contoh tadi pagi pun jam 8 lebih ikut nih saya belum buka sekolah. Nah, kalau nanti di sana saya benar sampai bulan dan belum mulai tadi jam 9 bulan. Nah, ini apakah budaya ini memang tidak seperti itu? Ketika saya ikut rapat BKK di Ring Sendani, undang jam 9, saya sengaja terlambatkan 25 menit. Saya nomor 1, bukan banyak tidak, nomor 1 Bapak Ibu. Udah terlambatkan karena Pak, budaya kita itu akhirnya Pak malam mereka belum datang, semua malah paling jalan udah datang buat dia. Ya udah, itu saya berapa kali Pak Ibu, hanya karena kita termoyang ya, yang tadinya pengen disiplin, akhirnya lulus juga, itu yang lain, ini mohon maaf ini cerita lain. Jadi bagaimana supaya budaya itu bisa bukan hilang tapi terkikis, dikurangi atau sebagainya, misalnya jam apanya lama-lamanya nggak 15, 14 kita kan punya lebih. Contoh kemarin saya alumni SMP ya gitu, saya nonton jam 9 jam 10 dan mulai jam berapa? Setengah 11. Ini kadang padahal jadi ini ada 12 waktu itu. Saya sudah ya. Jadi bagaimana supaya antisipasi mengurangi budaya yang tidak disiplin dan sebagainya itu kan? Itu saya bagaimana? Terima kasih dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Pak Siswa dulu. Terima kasih Pak Haji Urianto yang telah berikan tayangan. Ini pertanyaan ada 2 ya Pak Haji. Apakah di antara kami calon guru penggerak sudah menerapkan prinsip-prinsip yang telah kami paparkan di depan? Alhamdulillah Pak, walaupun saya selama jadi guru tidak pernah jadi wali kelas, alhamdulillah kalau yang tadi Pak saya sudah menyatakan CUT Pak, alhamdulillah CUT kelas 1, kelas 2 itu sudah dicatat sama teman-teman semua, itu tidak ada yang kelas dan orangnya sering terlambat. Alhamdulillah kelas 3 saya pegang, dianya sudah bisa aktif presentasi dan bisa mengajarkan ke teman-teman yang lain. Iya, saya praktekkan Pak. Untuk idealkan manajer saya belum bisa Pak, ini saya lagi belajar. Untuk yang terlambat, yang tidak mengerjakan tugas, itu kita lagi belajar. Di samping kita menasehati juga kita harus berdoa kepada Allah SWT agar kita bisa berubah. Anak-anak siswa kita ketemu gede, ketemu besar. Kalau anak-anak kita yang dari kecil kita didik, kita kasih makan, kita kasih jajan dan sebagainya, kita kan masih balelok pada kita. Apalagi anaknya orang ketemu besar, kita nasihati senasihat sebagus apapun, kita tidak bisa maksa. Kita hanya bisa menyampaikan dan kita berdoa kepada Allah. Atur Pak. Baik, terima kasih Pak Haji untuk pertanyaannya. Tadi sudah disampaikan oleh bagaimana tindakan kita kepada publik dalam menangani komunikasi. Saya sangat tertarik dengan apa yang dengan sampaikan, yaitu penghargaan. Nanti hubungan dengan hukuman. Selama ini kita salah konsep, miskonsep bahwa sebetulnya hukuman dan penghargaan itu tidak diberikan orang yang baik dan murid. Kenapa? Kalau dengan hukuman menimbulkan tidak
kemudian dijadikan satu alasan murid untuk mungkin tidak mengikuti pelajaran karena tidak suka dengan gurunya. Kemudian penghargaan itu justru akan menghilangkan motivasi intrinsik dari murid karena niat dia untuk melakukan satu kebaikan itu dilandasi bahwa nanti akan mendapatkan hadiah. Ini bahaya sekali karena dia niat itu tidak akan terlaksana dengan baik. Misalnya seperti kita mau ibadah, niat kita kan berkomunikasi dengan Tuhan, tapi ada niat lain biasanya orang lain ya, karena sering sholat atau sering ketemu ibadah itu yang menimbulkan pujian itu akan ada dia. Dan sebenarnya sebisa mungkin kita menghilangkan tindakan memberikan hadiah maupun ya setidaknya bukannya tidak boleh, tapi harapannya karena mengingatkan di penghargaan itu menimbulkan dampak negatif karena menghilangkan motivasi intis anak untuk berbuat baik karena berbuat baiknya dia seakan ingin mendapatkan hadiah kebaikan. Nanti kalau guru itu atau yang memberi hadiah itu tidak ada di tempat atau mungkin sudah meninggal, itu bisa berakibat kita yang berbuat baik karena yang nanti yang memberi hadiah sudah tidak ada. Sama dengan itu misalnya disarankan untuk tidak memberikan hukuman dan kemudian yang kaitan tadi budaya disiplin ya Pak, yang sering terlambat, kemudian jam pagi misalnya jamnya mundur ya, itu memang namanya budaya kita. Kita kalau kita mulai dari diri sendiri, artinya kalau mungkin undangan jam 8 ya sebenarnya on time dulu lah gitu ya, kemudian diingatkan sebelumnya 5 menit tapi itu perlu yang lama, perlu suatu transisi yang lama. Tapi ternyata mari kita mulai dari diri sendiri, dari diri kita sendiri. Kemarin tadi penanganan siswa yang bermasalah, mari kita mulai dari diri sendiri melakukan satu tindakan yang benar, yang menimbulkan efek yang berbeda, menimbulkan satu karakter yang berubah, atau kemudian anak tidak mengulangi kesalahan. Saya kira itu Pak untuk tambah dari informasi yang disampaikan, dan barangkali untuk tulis mau menambahkan saya dipersilakan untuk dan waktu sebaik-baik untuk Pak dengan ini Bapak Irfan saya sudah menjawab semua pertanyaan pun Pak ini. Seperti yang kita ketahui bahwa budaya tadi yang jangkar sering ya kita temui di Indonesia dan juga kayaknya ya di sekeliling kita mungkin masih ada. Tapi kembali tadi seperti yang dikatakan Pak Jenali, kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri, tapi kuatkan tekadnya, komitmennya. Seandainya semua berkomitmen mau disiplin, mau sesuai dengan tuntutannya, mungkin tidak akan terbawa, akhirnya semuanya akan ikut. Tapi yang terjadi kan, misalkan tadi Pak Haji sudah disiplin, datang tempat waktu, teman-temannya belum datang, akhirnya ikut kembali karena memang saya menunggu lama pun masih tetap belum dilaksanakan. Jadi pada intinya kalau semuanya punya komitmen yang sama, insya Allah penerapan disiplinnya itu bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berikutnya tadi ya penerapan posisi kontrol yang selama ini kita gunakan. Untuk posisi kontrol harapannya kan kita bisa menjadi seorang manajer. Tapi untuk kelas-kelas seperti saya belum mampu untuk bisa melakukan seperti itu. Jadi ada mulai dari kedisiplinan di kelas mulai berubah, sedikitlah merubah kebiasaan lama agar saya tidak memberikan hukuman kepada anak. Yang pertama, membudayakan disiplin, budaya positifnya dari tadi membuat kesepakatan kelas dulu. Jadi sementara ini kalau misalkan sepakatan kelas sudah disepakati ketika saya di lab, sepatu harus dilepas semua, dan itu muncul dari ide anak-anak untuk di lab itu memang sepatu dilepas dan mereka
ada yang menambahkan mungkin bos nanti harus dicuci. Itu kan muncul karena kebiasaan mereka ketika sepatunya dilepas ternyata menimbulkan bau yang tidak enak. Itu muncul kesepakatan seperti itu. Kesepakatan kelas itu misalkan saya sudah kemarin disepakati ketika ada rak sepatu di samping lek kemudian sepatunya berserakan, maka sepatu akan diamankan. Sepatu saya amankan, ini punya siapa? Ada anak yang mengaku, saya tanyakan. Kemarin sudah disepakati sepatunya harus bagaimana, dan dia cari solusinya sendiri. Saya harus taruh di rak sepatu dulu, silahkan ditaruh. Jadi sementara ini saya baru memulai dari diri sendiri ya Pak, baru mulai belajar untuk merubah kebiasaan mama yang biasanya saya jadi penghukum, kamu tidak pernah ikut belajar dulu, ya sudah nilai tidak perlu keluar, sekarang harus bersama. Mungkin harus lebih lunak lagi, harus lebih bijak lagi. Saya harus bisa menggali alasan apa, kebutuhan dasar apa yang belum mereka penuhi sehingga dia berbuat seperti itu. Jadi intinya di situ Pak, untuk kebiasaan disiplin itu kita mulai dari diri kita sendiri. Semoga kedepannya kita bisa semakin berkomitmen dan semua punya komitmen yang sama untuk membudayakan budaya disiplin, terutama disiplin waktu dan itu aja. Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu, ini saya tertarik minat ini karena memang kita juga sekolah itu punya tata tertib. Ini perlu kami sampaikan yang selama ini kita lakukan. Itu biasanya tata tertib itu kita bahas dalam rapat jajaran kesiswaan. Kemudian setelah itu disosialisasikan. Ada perbedaan kalau 2 tahun belakang itu memang kami bagikan tata tertib itu kepada siswa dan diketahui oleh orang tua. Tetapi kemarin itu untuk tahun sekarang ini ketika orang tua pada saat datang ulang kami kumpulkan dan langsung kami sosialisasikan kepada Bapak Ibu orang tua. Cuma mungkin ini saya juga akhirnya menemukan inspirasi barangkali ke depan bahwa ketika akan membuat tata tertib itu bisa melibatkan siswa dengan melalui perwakilan. Selama ini kan kita hanya satu arah, hanya mensosialisasikan. Tetapi ke depan mungkin ketika akan menyusun itu paling tidak ada perwakilan dari perwakilan siswa, baik dari OSIS dan juga perwakilan kelas mereka itu. Terima kasih, saya kira bisa kasih inspirasi. Kita kan tidak mungkin kalau semuanya harus membuka siswa diberikan, tidak mungkin. Tetapi paling tidak sudah ada waktu-waktunya sehingga tata tertib itu bisa apa ya, memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, memang seperti itu. Dan saya kira juga nanti perlu dicarikan kalimat-kalimat yang nuansanya nuansa positif. Sebab selama ini memang walaupun kami sudah melibatkan guru bahasa Indonesia, kebetulan di kami juga ada Bu Cynthia, mungkin secara tata bahasa itu tidak ada masalah. Tetapi ketika dilihat dari kesadaran apakah itu implisit atau eksplisit, mungkin ini perlu kita perdalam kembali. Dan kami harapkan nanti ketika kami usulkan, kebetulan mungkin kepala sekolah kita baru, kita juga akan koordinasi lagi terkait dengan tata tertib ini. Barangkali nanti kami butuh bantuan dari tim guru penggerak, mudah-mudahan bisa berkenan untuk membantu kami dalam menciptakan agar dia di sekolah itu tetap merasa nyaman dan aman, tidak ada keluhan. Artinya begini, dia tetap bisa menyelesaikan sekolahnya sampai kelas 3. Jadi jangan ada yang sampai dia harus mengundurkan diri atau pindah gitu. Itu buat kami, buat saya cara pribadi guru BK, kami kan di sini istilahnya sebisa mungkin mendampingin anak sampai tuntas di kelas 3, membuat mereka bisa menyelesaikan apapun dalam kondisinya. Nah, saya berharap Bapak Ibu dari CPP ini mungkin bisa menjadi penggerak untuk guru-guru yang lain, bahwasanya yuk mungkin kita bisa bareng-bareng menciptakan suasana nyaman dan aman, terutama untuk anak-anak kita yang dalam kondisi tidak baik-baik saja.
Jadi saya minta penjelasan itu dari Bapak Ibu. Nanti penjelasan Bapak Ibu ini akan menjadi dasar saya dalam membuat keputusan atau dalam memberikan sesuatu ke anak-anak kita. Bahwasanya Bapak Ibu CGPD sudah menerapkan untuk memberikan bahasa nyaman dan aman untuk anak-anak tersebut. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Informasi yang berkaitan dengan kondisi siswa kita yang melanggar aturan dan supaya menciptakan situasi yang nyaman, aman buat mereka, sehingga mereka setidaknya bisa menyelesaikan masa pendidikannya. Jadi begini. Tes budaya positif yang diterima sebagai suatu materi dari pendidikan guru penggerak adalah dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah murid yang bermasalah. Ya, jadi betul intinya dari tadi Pak Susoyo tindakan kontrolnya, kemudian tulis pada 5 kemudian saya sebagainya itu adalah menangani murid yang bersalah atau yang melanggar aturan sehingga muncul materi ini. Tapi sebenarnya ketika sudah melakukan apa yang menjadi satu pegang alternatif suatu tindakan masalah, ini suatu penawar alternatif. Mungkin ada beberapa cara-cara yang lain yang kemudian dapat berkembang. Jadi bukan ada bapaknya seperti itu. Karena ini terkait dengan penerapan situasi dan kondisi yang sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan. Artinya apa? Janganlah ketika anak itu berbuat salah dulu tidak menambah masalahnya. Saya akan mengatakan begini, ketika anak itu melanggar aturan, jangan ditambah stigma bahwa dia itu tukang pembuat aturan misalnya, atau ada anak tidak berguna, kamu suka membuat aturan. Jangan mengucapkan tempatnya dia cukup dengan masalah yang tadi mungkin dan terlambat, kan gitu kan? Sehingga dia akan konsen fokus pada penyelesaian keterlambatan dia saja. Jadi dalam hal ini perlu satu sikap atau contoh dari Bapak Ibu dalam menangani permasalahan siswa itu agar tidak menimbulkan ekses atau hal yang kita tentu saja tidak menginginkan kemudian ada guru atau kemudian teman-teman kita tidak membuat satu program perbaikan itu kan atau penanganan suatu masalah. Pastinya ini ditutup semuanya. Namanya tadi saya menyampaikan welcome untuk Pak Dakta yang kemudian mau membuat aturan yang kemudian dimusyawarahkan gitu ya. Artinya bottom up. Selama itu kita sudah musyawarahkan. Ya. Tetapi hanya terbatas pada guru-guru atau pembina juga belum melibatkan unsur lain yang lebih luas. Dalam hal ini misalnya BK saya kira memang melibatkan terus lagi siswa yang selama ini juga karena yang menjadi sasaran itu kan siswa. Jadi ketika ada saya kira pertimbangan siswa itu juga perlu diperhatikan. Ya. Jadi tadi saya ada keyakinan kelas. Sepakat kelas yang membantu keyakinan kelas, kemudian keyakinan kelas ini diteruskan untuk membuat aturan sekolah. Jadi ada perwakilan panitia atau perwakilan murid untuk menyampaikan aturannya kayak gini. Sehingga nantinya tidak ada kata-kata dari murid yang meragu kalau dia tidak tahu atau dia tidak tahu kalau kita seperti ini, ya kan? Apapun itu fungsi kontrol. Saya pikir teman-teman akan sangat bijak untuk menentukan saya harus melakukan fungsi kontrol yang mana kan begitu kan. Walaupun idealnya adalah di pemantau sama manajer, tapi
situasi dan kondisi yang dihadapi sesuaikan dengan apa yang dilakukan. Dengan tadi saya mengatakan hukuman itu sejatinya jangan diberikan dan dengan itu juga jangan ditakutkan pada anak-anak. Makanya itu saya. Kemudian tadi kalau bagaimana supaya anak bermasalah itu kemudian mampu untuk melanjutkan, saya pikir dengan dukungan dari wanita lalu memantau, kemudian ada tindak lanjut ketika kita itu bermasalah, dan kemudian satu hal privasi. Jangan sampai masalah siswa itu mohon maaf apabila ada guru atau wali kelas yang menyampaikan ke teman-teman. Saya pikir guru BK juga boleh. Buat data yang ada dalam BK adalah semuanya privasi. Ketika saya seperti cek ke Bupati, saya bisa ngomong dengan panjangnya, saya bisa ngomong. Jadi hanya guru BK. Jadi intinya kita bersinergi bersama bagaimana siswa yang bermasalah itu dikeluarkan dari masalahnya. Ketika dia dalam masalah, jangan diberikan tambahan masalah. Nanti dia itu biarkan mengalir di prosesnya. Kemudian fungsi BK separitas budaya seperti mungkin seperti itu BK. Apa yang menjadi inti saya, surat saya barangkali minister siswa yang memiliki aku di luar pemerintah. Tetapi begini Pak Jenari, saya kira terkait dengan itu tidak selalu dikaitkan dengan pembunuhnya, termasuk sentuhan-sentuhan stempel juga termasuk reward. Misal, saya ketika melihat anak-anak yang membawakan Pak Fauzan dan saya tuh jempol, saya jempol. Itu kan saya tidak memberikan sesuatu yang bermateri, kita punya sebuah reward, ya, sebuah penghargaan bagi mereka yang sudah menjalankan aturan itu. Saya kira itu saya berikan punishment pun saya kira kan tidak harus selalu identifikasikan ini, yang penting ada konsekuensi. Saya makanya tertarik dengan kalimat konsekuensi. Kelihatannya Bu Liz juga mengamini kalau kalimatnya konsekuensi gitu. Ya bukan teman-teman, walaupun di situ beda sangat kritis. Kalau konsekuensi itu seolah-olah mereka mengerti mengapa dia mendapatkan hal seperti ini, gitu kan? Tetapi kalau hukuman seolah-olah kesannya itu tidak mau tahu gitu, harus seperti ini. Tapi kalau diberikan penjelasan dulu dan dia mengerti, terus saya kan dia mengambil kesimpulan sendiri, saya tidak masalah tulisnya. Jadi memang sangat etis sekali. Iya. Misalnya gini, saya ketika ada anak parkir sembarangan, saya ambil calonnya satu pamit. Saya tanya, Mas, kamu tahu kenapa saya pamit di sini? Tahu Pak. Kenapa? Saya salah parkir motor. Itu kan dia. Kita tanya. Memantau. Iya. Kenapa sekarang ini? Terus misalnya kalau sekarang itu, iya. Kalau sekarang itu seringkali seperti itu. Tapi memang kadang-kadang emosi manusia bisa berubah-ubah. Kadang-kadang kita dalam mengambil tindakan pun tidak selalu sama gitu. Situasi bisa berubah gitu. Ya makanya sebenarnya tadi pelajaran dari kisah Abu Bakar itu saya kira sangat penting. Kita tidak boleh mengambil sikap ketika dalam kita harus dihentikan dulu. Ya, saya setuju Pak Dasto. Yang dimaksud dengan kajian itu memang kita harusnya ke material ya. Tapi kalau tidak nanti menyampaikan tangan Anda, student misalnya itu bukan suatu kemudian tapi penguatan istilahnya. Jadi memberi penguatan kepada siswa. Bukan ribet. Ya, itu empati, simpati kan gitu. Saya sepakat pada saya tadi. Jadi pembicaraan kita pada hari ini adalah kalau minggu itu ke material ya, mungkin berikan sesuatu lah. Untuk bisa dinikmati. Boleh. Bayangkan kita berlahan mengurangi kan, walaupun dampaknya menimbulkan motivasi di akan juga gitu. Niatnya bukan membantu pagi atau misalnya apa gitu pernah memberi uang kepada siswanya karena pengen keluar misalnya. Saya jadi takutnya ketika diminta
diminta oleh Pak Gatot mau diminta lain itu nggak mau karena masih main duit dengan berbagai macam alasan jadi misalnya ya Pak ya dan kalau ukuran makanan larang orang udah sepakat dan mudah itu namanya gitu. Sepakat ya berdasar gitu ya. Terus gitu ya. Iya. Berarti tadi apa penguatan ya? Ya penguatan. Penguatan Pak, jadi penguatan semuanya mana? Ya, terima kasih Bu Eka pertanyaannya. Itu Bu Eka, kita harusnya belajar sama Bu Eka tentang psikologi. Nah, jadi ini saya akan ini Bu pertama Bu Kanti yang lemah lembut dan sebagainya nanganin anak lah. Kalau saya sih belum bisa lemah lembut, tek sambung. Pengalaman saya Bu Eka menangani anak-anak tersebut jalan sudah 1-2 orang vaksin Bu Eka. Jadi saya terapkan di kayak pesantren tempat budaya. Ada yang mabuk, main judi, imen, biarkan mereka imen, biarkan mereka mabuk, tetap berpikir, biarkan. Nanti kalau lama jangan mabuk sendiri. Jadi ya di sana itu sudah berdoakan. Dia anak yang betul apa dan sebagainya biarkan saja dulu. Tidak akan sendiri. Tapi tetap kita nasihati di dalam kelas. Begitu. Jadi saya kembalikan kepada Pak Dasko. Waktu sudah siap Pak. Ini kejahatan yang harus dikumpulkan sendiri. Mendefinisikan lagi pengertian lain gitu. Jadi apa istilahnya? Kebetulan gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sayang waktu kita yang terbatas juga. Mestinya memang masih banyak yang perlu kita harus diskusikan. Dan setelah acara kita tutup, nanti kita akan bersama. Marilah kita tutup acara diseminasi CGP Angkatan ke-8 dengan tema penguatan positif dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Sekolah kita tuh aktif Pak.